Swastiastu, selamat siang. Kenalkan, nama saya Ana Agung Adi Ramapana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan ponsel dengan metode smart berbasis website. Di sini saya tidak sendiri. Kelompok kami memiliki dua anggota, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Ana Agung Adi Ramapana, NIM 1815051022. Yang kedua, teman saya Ide Bagus Putu Surya Adiwiasa, NIM 1815051121. Langsung saja, ya, meningkat waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Penelitian ini dapat disusun berdasarkan tahapan yang akan dilakukan, seperti membangun sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu pengguna memilih ponsel dan mengimplementasikan metode SMART atau yang disebut Simple Multi Attribute Rating Technique dalam perhitungan untuk menentukan alternatif terbaik pemilihan ponsel. Penelitian dengan menerapkan metode SMART pernah dilakukan oleh Suryanto pada tahun 2015 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan dengan Metode SMART, dan hasil penelitian ini adalah sebuah sistem yang mampu menghasilkan keputusan yang lebih objektif, terkomputerisasi, dan mengurangi terjadinya human error. Nah, yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk dilakukan penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan dan sistem tentang pemilihan ponsel menggunakan metode SMART. Yang kedua, untuk membuat rancangan dan sistem tentang pemilihan ponsel yang berbasis website. Nah, di sini saya menggunakan SPK dan SMART. Yang pertama, saya menjelaskan SPK. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi. Sistem bahasa, mekanisme yang memberikan komunikasi antara pengguna, dan komponen sistem pendukung keputusan lainnya. Yang kedua, sistem expository, pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur. Dan ketiga, sistem pemrosesan masalah. Tersebut hubungan antara dua komponen lainnya terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu SMART yang kepanjangannya Simple Multi Attribute Rating Technique. SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1971. Pendekatan ini dirancang pada awalnya untuk memberikan cara mudah untuk menerapkan teknik MAUT atau disebut Multi-Attribute Utility Theory. SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut. Teknik pembuatan keputusan multi-atribut ini digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuatan keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. SMART menggunakan linear adaptive model untuk meramal nilai alternatif. Nah, selanjutnya analisis metode SMART. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1 sampai 100 untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting. 3. Menghitung normalisasi bobot dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria. Yang keempat,
memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nilai kriteria untuk setiap alternatif ini dapat berbentuk data kuantitatif atau angka ataupun berbentuk data kualitatif. Kelima, menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Keenam, menentukan nilai akhir dari masing-masing dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Rumusnya bisa dilihat di kotak putih ini. Yang ketujuh, hasil dari perhitungan nilai akhir kemudian diurutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Alternatif dengan nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif yang terbaik. Bisa dilihat rumusnya di kotak berwarna putih ini dan keterangannya di bawahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart metode SMART pada pemilihan ponsel. Nah, bisa dilihat di gambar. Yang pertama, kita akan memulai programnya, yaitu kan pertama mulai itu menuju ke icon login. Jika benar akan langsung menginput data, jika tidak akan langsung selesai dan kita ngulang lagi. Setelah login benar, kita lanjut ke input data. Nah, di sini pengguna diharuskan menginput data yang diinginkan. Terus lanjut input kriteria dan bobot. Nah, di sini pengguna diharuskan menginput handphone yang bagaimana yang diinginkan dan bobotnya oleh pengguna. Habis itu input nilai sub kriteria. Nah, di sini juga menginput harga atau budget yang dipunyai oleh pengguna. Setelah itu dinormalisasi dan perangkaian dan perankingan. Habis itu setelah ini dihitung dan dicari mana ranking yang paling pertama dan lalu bisa dicetak rankingannya dan dilihat. Nah, setelah itu proses pemilihan ponsel itu selesai dan kita bisa memilih ranking yang mana yang kita pilih. Nah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan presentasi mengenai bagaimana proses menjalankan website pemilihan ponsel dengan metode SMART oleh teman saya. Om Swastiastu, selamat siang. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini kami membuat suatu sistem, yaitu sistem pendukung keputusan memilih ponsel dengan metode SMART. Pada hakikatnya, Simple Multi Attribute Rating atau SMART merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan menghitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utama adalah persepsi manusia. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mencolok pada model SMART dengan model lainnya, sama-sama terletak pada jenis inputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan terkait program yang sudah kami buat, di mana pada halaman menu utama di sini kita akan disuguhkan oleh menu login dan kita akan diminta untuk memasukkan username maupun password. Nah, di sini saya sudah membuat username-nya dan password-nya. Kalau sudah kita isi, kita di sini akan memasukkan menu. Nah, di sini terdapat beberapa menu dari
sistem pendukung yang kita buat, di mana terdapat kriteria alternatif dan perhitungan nanti untuk hasilnya maupun password. Nah, di mana untuk kriteria terdapat dua kriteria, yaitu harga dan memori serta bobotnya. Dan juga di alternatif terdapat alternatif iPhone, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Di sini kami menambahkan 4 alternatif saja dan juga nilai alternatif. Nah, untuk nilai di alternatif ini sesudah kita menambahkan alternatif di atas akan dibawa ke nilai bobot alternatif, dan di sini kita bisa mengubah bobot dari nilai alternatif yang kita buat, ya seperti anggapan di Xiaomi. Di sini untuk harganya 80, kita di sini bisa berubahnya. Nah, sudah berubah. Nah, dan juga di sini kita bisa mencetak dari nilai bobot dari alternatif ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk ke perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya di sini kita memilih untuk mana yang akan kita perhitungkan untuk sistem keputusan pemilihan ponsel ini. Nah, untuk pemilihannya ini kita dikhususkan untuk memilih lebih dari 2. Kalau kita tidak memilih lebih dari 2, akan terdapat pilihan akan terdapat info pemberitahuan bahwa disuruh untuk memilih minimal dari alternatif. Nah, di sini kita pilih aja iPhone sama Xiaomi, lalu pencet hitung akan menemukan hasil dari yang kita sudah pilih. Nah, di sini untuk peringkatnya sudah terdapat. Yang peringkat pertama yaitu peringkat Xiaomi, dan di sini kita bisa memilih lagi untuk melanjutkan sistem keputusan pemilihan ponsel. Nah, kita bisa menambahkan Vivo, langsung pencet hitung. Nah, maka di sini akan berubah lagi untuk sistem keputusannya. Nah, di sini juga ada sistem keputusan manual yang sudah kami rancang pada saat sebelum membuat rancangan tersebut. Nah, selesai kita menghitung sistem keputusan ini. Di sini kita bisa bisa mencetak hasil dari sistem keputusan ini. Nah, seperti ini hasil dari pencetakan sistem keputusan yang sudah kami buat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Sani Sati.